in this city. Damn, there is so much talent of the executive protection industry. Those that carry Tick-tock, motherfucker. Impressions. I just want to say that I think you'd be proud to know that I think about my license and Halo guys, Central Film di sini. Di video ini saya akan merangkum sebuah alur cerita berjudul Hitman Wife Bodyguard. Film komedi action yang rilis pada tahun 2021 dengan beberapa pemain terkenal. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go. Film diawali dengan sebuah mobil sport yang melintas. Mobil itu mendatangi sebuah acara yang ternyata pengendaranya adalah Michael Brace. Dalam acara itu, Brace mendapat penghargaan bodyguard terbaik. Ketika akan memberi ucapan terima kasih, tiba-tiba terdengar suara Darius yang juga hadir di sana. Brace yang masih trauma melihat Darius di mana-mana. Ketika berlari meninggalkan tempat itu, ia seperti dihantui oleh Darius. Di luar gedung, Kurosawa yang sudah tewas mendatanginya. Saat bertanya kepada Brace, tiba-tiba Darius menembaknya dari belakang. Dan ternyata Brace sedang bermimpi di ruang psikiater bernama Joanna. Brace menceritakan mimpi itu kepada Joanna. Joanna menganggap Brace terlalu memaksa dalam melakukan tugas. Ia menyarankan Brace untuk berlibur. Setelah diberi tujuan yang bagus, ia juga menyuruh Brace untuk membuat jurnal atau memo suara selama liburannya. Di markas Uni Eropa, seorang bernama Walter Fischer telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Yunani. Ketika akan meninggalkan tempat itu, pengawalnya terbunuh di dalam lift. Ternyata seorang mafia Yunani bernama Aristotle telah menculik Fischer. Aris mengatakan akan menghancurkan seluruh Eropa dalam waktu 4 hari. Keesokan hari di Capri, Italia, Brace terbangun dan mulai merekam memo suara. Kemudian ia mencari tempat untuk bersantai di tepi laut. Ia mengenakan headset kedap suara dan membaca buku. Tiba-tiba Sonia datang, ia mengambil headset dan mengajaknya berlindung. Sambil mempertahankan diri, Sonia bercerita bahwa Darius diculik oleh seorang mafia. Ternyata Sonia mengetahui lokasi Brace karena ia memaksa Joanna untuk mengatakannya. Setelah menjelaskan bahwa Darius menyuruhnya mencari Brace, mereka langsung melarikan diri. Karena Brace tidak mau menembak, Sonia terpaksa menembak dan Brace mengemudikan motor. Setelah mereka terpojok, Sonia langsung terjun ke laut. Karena sudah tidak ada jalan, Brace ikut terjun ke laut. Kemudian Sonia melanjutkan ceritanya sambil berjalan. Ketika bertemu seorang pedagang senjata, Brace malah minta semprotan merica. Di atap sebuah gedung di kota Zagreb, Kroasia, Aristotle bertemu dengan seorang pedagang virus. Kemudian ia memperagakan sebuah alat yang dapat mengacaukan data internet, sehingga menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dalam radius yang telah ditentukan, semuanya menjadi kacau balau. Setelah melihat peragaan, Aristotle menyuruh membunuh mereka semua. Pagi harinya, polisi mengumpulkan semua korban insiden. Seorang agen Interpol yang bernama O'Neill baru saja datang. Ketua Interpol yang bernama Crowley langsung menyambutnya. Ia menanyakan tujuan O'Neill datang ke sana. Kemudian O'Neill langsung memberikan data yang memperingatkan serangan cyber. Crowley memberi waktu 1 hari kepada O'Neill untuk menyelesaikan penyelidikannya. Ia juga memerintahkan Ilso untuk menjadi penerjemah serta mengawasi O'Neill. Kemudian O'Neill langsung mengajaknya ke Italia. Di sebuah dermaga Italia tempat Darius disekap, seorang bernama Carlo akan mengeksekusi Darius. Sonia dan Brace sudah berada di luar tempat itu. Mereka sedang merencanakan penyusupan. Ternyata sekelompok orang yang mengejar mereka tadi bukan anggota Carlo. Saat Sonia akan beraksi, Brace mengatakan kalau mereka lebih baik masuk secara diam-diam. Brace menjelaskan bahwa para penculik bisa saja membunuh Darius kalau mendengar suara tembakan. Saat Brace menjelaskan rencananya, Sonia sudah menghilang dan pergi menuju penjaga pintu depan. Saat Sonia akan menggoda penjaga pintu depan, Brace langsung melompat ke sebuah truk. Saat mendekati pagar, ia melompat ke dalam. Dengan segera ia membuka kotak kabel dan mengacaukan semua CCTV di tempat itu.
Secara diam-diam, ia langsung menjatuhkan satu persatu penjaga yang ia temui. Saat membuka pagar, Brice terkejut karena Sonia sudah menjatuhkan penjaga secara brutal. Carlo yang mendengar suara tembakan langsung memerintah anak buah untuk mengurusinya. Dengan kesempatan yang ada, Darius langsung menghajar mereka semua. Dengan senjata rampasan, ia berhasil membunuh Carlo. Sambil berlari, Sonia menembaki semua penjaga yang dilewatinya. Saat menemui Darius, Sonia langsung memeluknya. Ketika melihat Brice, Darius kaget dan menanyakan kepada Sonia. Ternyata Sonia mengira Darius menyuruh membawa Brice untuk membantunya. Saat mereka akan pergi, seorang penjaga yang masih hidup akan menyerang. Darius langsung menembak ketika Brice menyemprotnya dengan merica. Saat akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menyekap mereka bertiga. Setelah mereka dibawa ke suatu tempat, O'Neil masuk dan langsung memarahi mereka karena membunuh Carlo. O'Neil menuduh Brice melindungi Sultan Mandara yang merupakan sebuah kejahatan. Kemudian O'Neil menawari mereka semua untuk membantunya mengungkap kejahatan. Mereka disuruh menyamar dan berpura-pura menjadi suruhan Carlo dalam sebuah transaksi. Tiba-tiba Crowley menelepon dan mengatakan ada sebuah perampokan di dermaga. Ia juga mengingatkan O'Neil bahwa waktunya sudah habis. Saat Darius berdebat dengan Sonia, O'Neil langsung menjelaskan bahwa ada perubahan rencana. Ia langsung memberikan uang dan HP untuk misi mereka. Sedangkan O'Neil langsung meninggalkan tempat itu untuk sebuah urusan lain. Dalam perjalanan ke Portofino, Sonia mengomel karena gagal dalam liburannya. Saat berhenti di sebuah kios pinggir jalan, Darius ingin meminjam HP kepada Brice. Saat Darius menelepon seseorang, Sonia langsung menyalakan mobil dan berusaha menabraknya. Brice yang baru keluar dari kios langsung tertabrak dan pingsan. Dengan sangat emosi, Sonia mengambil HP dan langsung berbicara. Ternyata Darius meminjam HP untuk memesan 2 tiket opera. Setelah selesai bersenang-senang, mereka mengeluarkan Brice yang sudah bangun dari pingsannya. Karena jengkel, Brice menelepon seseorang. Setelah selesai menelepon, ternyata Sonia mengagetkannya. Ia hanya ingin menghibur Brice yang terlihat kesepian. Malam hari di sebuah TKP, O'Neil yang melihat korban langsung curiga sesuatu. Ilso langsung mengingatkan bahwa kejadian kali ini adalah sebuah perampokan senjata militer. Ketika melihat sebuah keterangan pengiriman, O'Neil langsung membuat pengalian dengan meledakkan bahan bakar cadangan di tempat itu. Saat melihat keterangan pengiriman, O'Neil yakin bahwa barang itu adalah sebuah bor yang sangat besar. O'Neil langsung menelepon Crowley dan menjelaskan bor yang dicuri. Kemudian Crowley menjelaskan dirinya telah mengetahui bahwa ada transaksi di Portofino dan ia telah menyuruh tim di sana untuk segera mengatasinya. Mendengar hal itu, O'Neil kaget dan langsung bergegas ke Portofino. Di sebuah bar di Portofino, Brice menyamar sebagai bodyguardnya Sonia. Mereka masuk ke bar untuk melakukan transaksi dengan Vladimir. O'Neil yang sedang dalam perjalanan ingin membatalkan misi karena Interpol sedang menuju ke sana. Ternyata Brice sedang diperiksa dan tidak dapat mengangkat telepon. Saat bertemu Vladimir, Sonia langsung memperkenalkan diri. Di luar bar, Interpol sudah menyadap semua CCTV. Karena terlalu banyak pengunjung, mereka ingin melakukan penyergapan setelah transaksi dilakukan. Setelah uang diperiksa, Vladimir langsung menunjukkan data yang harus diantar. Kemudian sebuah gelang dipasang ke tangan Sonia. Vladimir mengatakan gelang itu akan meledak jika Sonia terpisah 5 meter dari kopernya. Sonia langsung menanyakan alamat penerima. Kemudian seorang pengunjung yang merupakan mantan klien Brice datang menyapa. Vladimir langsung mengecek identitas Brice. Kemudian Vladimir mengatakan bahwa Carlo menyukai wanita muda. Karena tersinggung, Sonia langsung marah. Ketika Vladimir akan menelepon Carlo, Brice memberi kode kepada Darius untuk melindungi mereka. Interpol yang berada di luar bar langsung bersiap untuk bertindak. Ketika seorang pengawal akan menyerang, Darius langsung menembaknya. Keadaan di bar menjadi sangat kacau.
Saat Sonia membunuh Vladimir dan akan pergi dari sana, seorang penjaga akan menembak Sonia. Dengan cepat Brice mendorong Sonia dan menyebabkan dirinya tertembak. Sonia langsung mengambil senjata dan menembaki penjaga itu. Darius yang berada di luar langsung menyuruh Sonia untuk pergi dari sana. Sonia membawa Brice yang pingsan dengan sebuah gerobak. Interpol yang sudah masuk langsung mengamankan TKP. Darius langsung melompat ke sebuah bot dan menjemput mereka. Ketika Sonia berhasil naik ke bot, Darius langsung melarikan mereka. Pagi harinya, Sonia menangisi Brice yang masih belum sadar. Darius mengatakan Brice sudah meninggal. Kemudian mereka menceburkannya ke air. Brice terbangun dan menjelaskan bahwa ia memakai baju pelindung. Di TKP, Crowley menegur O'Neill. Kemudian Crowley memberi status buron kepada Brice, Darius, dan Sonia. Dari kejauhan, anak buah Aristotle mengintai para Interpol. Setelah mendapat laporan, Aristotle menjadi marah. Ia memukul anak buahnya dan menyuruh mereka untuk mencari kopernya. Ketika melihat sebuah TV, Brice melihat mereka menjadi buronan Interpol. Setelah tiba di Florence, mereka langsung menunggu di atas sebuah gedung. Melihat Brice kesakitan, Sonia memberi obat pereda nyeri. Saat rombongan Aristotle datang, Brice melihat Magnus yang merupakan pengawal kelas A. Ketika Darius melihat mereka, ia melihat Shinto. Ia mengatakan bahwa Shinto sering merebut pelanggannya. Saat Sonia melihat Aristotle, raut wajahnya menjadi gelisah. Saat Shinto melihat mereka, ia langsung mengabari Magnus. Darius yang menyadari telah diintai, langsung mengajak melarikan diri. Dalam pelariannya, tiba-tiba kesadaran Brice mulai pudar. Darius yang berusaha menahan serangan, menyuruh Brice untuk mengambil mobil. Setelah mobil berhasil menyala, mereka langsung melarikan diri. Karena kemahiran Brice dalam mengendarai mobil, ia mendapat pujian dari Magnus. Dan ternyata semua itu adalah mimpi Brice. Darius yang curiga langsung mendatanginya. Ia memarahi Sonia yang telah memberikan obat tidur. Kemudian Darius langsung melarikan mereka dari sana. Dengan keahlian Darius, ia berhasil menghentikan para pengejarnya satu persatu. Setelah Magnus tersingkir, ia memerintahkan sepeda motor untuk mengejar. Dengan sebuah jebakan, satu motor berhasil dijatuhkan. Saat motor kedua berhasil mendapatkan koper, Sonia menjadi panik karena gelangnya akan meledak. Kemudian Darius mendapat akal untuk merampas kopernya. Dan semua motor berhasil dijatuhkan. Shinto datang dengan sebuah helikopter. Saat Shinto mengisi ulang pelurunya, Darius menyuruh Sonia menggantikannya. Ia berhasil menembak pilot dan mengakibatkan helikopter itu jatuh. Saat mereka akan masuk ke dalam sebuah jurang, Darius berhasil menghentikan mobil tepat waktu. Saat Aristotle melihat berita, Shinto yang masih hidup mengabarkan bahwa pengejaran mereka gagal. Aristotle meminta untuk menangkap mereka hidup-hidup. Saat Brice bangun, ia menanyakan obat apa yang Sonia berikan. Kemudian mereka terlibat cekcok yang menyebabkan Brice meninggalkan mereka. Saat akan meminta penjemputan, sinyal HP Brice menghilang. Ketika sampai di pinggir jalan, Brice melihat ada tanda kemana ia harus pergi. Darius dan Sonia berdebat soal bulan madu mereka. Saat Brice kembali, ia mengajak mereka ke sebuah tempat di Tuscany. Saat berada di depan sebuah rumah, Brice menjadi ragu untuk menekan belnya. Karena sudah tidak sabar menunggu, Sonia langsung menekan bel itu. Setelah masuk, rumah itu dipenuhi penghargaan pelindung AAA. Saat ayah tiri Brice masuk, Brice mengatakan sangat malu karena kegagalan pengawalan yang merupakan aib keluarga. Kemudian ayah tirinya berkata, ia tidak peduli dengan semua yang telah menimpa Brice, karena ia hanya menganggap Brice sebagai anak. Karena terlalu terharu, Brice langsung memeluk ayahnya. Melihat hal itu, Darius menjadi heran dan menjatuhkan gelas. Kemudian Brice langsung memarahi Darius yang merusak suasana. Karena tidak ingin ada keributan, ayah Brice langsung menawari makan bersama. Saat mereka makan, Brice menunjukkan koleksi peluru yang didapat ketika ayah tirinya melindungi presiden. Sambil menunjuk luka bekas tembakan, Brice menceritakan kejadian saat melindungi Darius. Kemudian Sonia mengatakan Brice menahan tembakan saat di klub.
Brice langsung mengatakan bahwa ia memakai baju pelindung. Ayahnya langsung mengatakan bahwa pengawal AAA tidak pernah menggunakan baju pelindung. Ayahnya juga menguji kecepatan Brice menggunakan pisau lipat. Saat melihat es krim gelato, Brice langsung meninggalkan mereka semua. Ketika Sonia menanyakan masalah es krim, ayah Brice menceritakan kejadiannya. Ia menceritakan ketika Brice berada di sebuah arena bermain, ibunya menyuruh Brice untuk membeli es krim kesukaannya. Saat Brice bingung memilih es krim, tiba-tiba seorang yang sedang menaiki sebuah permainan terlempar. Hal ini menyebabkan ibu Brice celaka dan tewas tertabrak oleh permainan lain. Sonia langsung menarik kesimpulan mengapa Brice selalu memakai sabuk pengaman. Kemudian Sonia mendatangi Brice yang bersedih. Ia mencoba menghibur Brice yang masih menyalahkan diri sendiri. Kemudian Brice melepas pengaman dan kembali ke dalam rumah. Saat Brice berbicara dengan ayahnya, Darius mengajak Sonia keluar untuk memberikan sedikit waktu kepada Brice. Kemudian ayahnya minta maaf karena telah menyuguhi es krim gelato. Ia juga mengatakan telah menyuruh Dewan Peninjau untuk mengembalikan lisensi pengawalannya. Sebelum pergi, ayahnya memberi sebuah kunci mobil Jaguar. Ketika sampai di sebuah tempat, Brice menceritakan bahwa lisensinya akan kembali. Saat Darius akan mengatakan sesuatu, sebuah panah bius menembak dirinya dan Sonia. Brice yang belum mengetahuinya juga mendapatkan tembakan panah bius. Ketika mereka pingsan, mereka dibawa ke rumah Aristotle. Ketika penutup kepala mereka dibuka, Brice mengatakan bahwa Magnus adalah panutannya. Ketika Aristotle muncul, ia tampak sudah mengenal Sonia. Darius langsung bertanya bagaimana ceritanya. Lalu Sonia bercerita saat di Monaco, dirinya bertemu Aristotle di sebuah kasino. Sejak hari itu, Aristotle mengajarkan segalanya kepada Sonia, termasuk memberi hadiah-hadiah mewah. Suatu hari, Sonia jatuh ke laut dan ditemukan oleh nelayan. Saat terbangun, semua ingatannya hilang. Kemudian Sonia mengatakan bahwa ketika melihat Aristotle, ingatannya kembali pulih. Kemudian Aristotle menyuruh anak buahnya membawa Brice dan Darius ke ruang penyiksaan. Saat memeriksa koper dan memastikan barangnya benar, Aristotle langsung melepas gelang Sonia. Kemudian Aristotle mengajak Sonia ke sebuah kamar yang ia desain untuk seorang anak. Aristotle menceritakan ia menyelesaikan kamarnya setelah Sonia menghilang. Ia tidak mencari seseorang yang baru karena sangat mencintai Sonia. Di ruang penyiksaan, seorang penjaga memaksa mereka untuk memberikan sebuah informasi. Karena mereka bungkam, si kacamata langsung menyiksa Darius. Kemudian Brice mulai memancing emosi, sehingga si botak mulai terpancing dan fokus mendengarkannya. Dengan kesempatan yang ada, mereka berdua langsung menyerang penjaga di sana. Setelah berhasil membereskan para penjaga dan membebaskan diri, mereka mengambil alat seadanya dan berusaha keluar dari tempat itu. Setelah mendapat sebuah senapan, Darius menembak dua orang penjaga. Karena suara tembakan, beberapa penjaga datang ke tempat itu. Kemudian Aris mengatakan pada Sonia kalau Carlo adalah temannya. Ia menculik Darius ketika Darius pergi ke klinik kesuburan. Tiba-tiba seorang penjaga memberitahu tentang pelarian Darius. Darius yang sudah tiba di halaman rumah langsung memanggil Sonia. Ketika Sonia muncul, ia langsung mengatakan cerita yang baru ia dengar. Dalam pengaruh Aristotle, Sonia mengusir Darius. Brice yang melihat para penjaga mulai berdatangan langsung membawa Darius pergi dari tempat itu. Setelah mereka aman, Darius yang galau curhat kepada Brice. Setelah Darius pergi, Brice kembali ke rumah ayah tirinya. Ketika pintu dibuka, Brice langsung menceritakan penyergapan dirinya. Saat melihat mobilnya, ia langsung menanyakan mobil itu. Kemudian ayah tirinya mengatakan bahwa ia sedang mengawal Aris selama berada di Italia. Sambil mendorong Brice, ia minta Dewan Pengawas untuk tidak memberikan lisensi selamanya. Sambil mengatakan Brice adalah aib keluarga, ia mengusir dan menutup pintu rumah. Karena kesal, Brice langsung membakar mobil dan pergi dari sana. Darius yang galau memasuki sebuah bar dan langsung memicu keributan. Sedangkan Brice pergi ke toko gelato. Ia memecahkan kaca dan langsung masuk untuk memilih rasa.
Setelah bar benar-benar kacau karena keributan para pengunjung, tiba-tiba Brice muncul sambil makan es krim gelatonya. Kemudian ia bercerita kepada Darius apa yang baru ia alami. Di tempat lain, Aristotle sedang mempersiapkan sebuah bor raksasa. Kemudian Sonia menelepon Darius. Ia memberitahu bahwa semua anak buah Aris sedang menuju ke bar. Darius yang masih baper menanyakan soal Monaco. Sonia menceritakan bahwa sebelum bertemu Darius, sudah banyak pria yang ia tipu. Dan cerita tentang amnesia adalah karangan supaya ia dapat mengetahui rencana Aris. Saat memasuki sebuah ruangan, ia melihat secara jelas rencana untuk menghancurkan seluruh Eropa. Saat bar diserang oleh anak buah Aris, telepon terputus. Ternyata Aris sudah mendengar semua cerita Sonia. Darius yang berhasil lolos dari pintu belakang langsung menembak para penjaga. Ia mengambil mobil dan senjata serta melarikan diri dari sana. Brice menyetir mobil seperti orang kesetanan, membuat Darius sangat takut dan langsung menggunakan sabuk pengaman. Sama seperti di film sebelumnya, Brice terlempar saat mobil menabrak pembatas jalan. Kemudian sebuah mobil penjaga datang dan langsung menabraknya hingga ia terlempar ke laut. Saat penjaga mau memastikan situasi, Darius menembak mereka. Brice yang selamat langsung tertabrak oleh sebuah bot yang melintas. Darius berhasil menyelamatkan Brice. Sambil menunggu, ia mendengarkan rekaman pesan suara Brice. Kemudian Darius membantunya untuk berdiri dan memberi motivasi. Dalam sekejap, Interpol sudah mengepung mereka berdua. Saat di kantor Interpol, Brice langsung menceritakan semua rencana Aris. Kemudian seorang asisten masuk dan melaporkan ada sebuah pengeboran di Viaggio. Karena ada kesamaan dengan cerita Brice, Crowley menyuruh semua Interpol menuju tempat itu. Kemudian Crowley langsung menanyakan apa saja yang diperlukan Brice untuk menangkap Aristotle. Dengan sangat yakin, Brice menjawab, ia perlu perahu, senjata, dan 2 orang Interpol. Kemudian mereka langsung bersiap-siap untuk menjalankan aksi. Ketika anak buah Aris melihat sebuah bot yang melintas, ia langsung memerintahkan timnya untuk mengejar. Ternyata mereka adalah 2 Interpol yang menyamar, mirip Darius dan Brice. Setelah mereka berpura-pura meledakkan diri, Brice dan Darius menuju ke yard Aristotle dengan santai. Di Viaggio, Italia, tampak iring-iringan Interpol sedang menuju ke tempat yang diduga TKP pengeboran. Setelah sampai di sebuah tempat pengeboran, mereka langsung mengepung dan memeriksa tempat itu. Kemudian O'Neill melaporkan kesalahan TKP kepada Crowley. O'Neill mengatakan mereka hanya berharap kepada Brice dan Darius. Di tengah laut, anak buah Aris sedang melakukan pengeboran di dasar laut. Saat Aris mengatakan rencananya kepada Sonia yang terikat, penjaga radar menginformasikan ada yang datang. Setelah mengabarkan bahwa yang datang adalah perahu kosong, Darius langsung menembak mereka semua. Kemudian dari dalam air muncul penjaga. Dengan sangat mudah mereka mengatasinya. Untuk menghemat waktu, Brice dan Darius berpencar. Mereka masing-masing masuk ke dalam sebuah ruangan berbeda. Saat akan memeriksa ruangan, Magnus berhasil mengambil senjata Brice dan langsung mengurainya. Brice berusaha mengimbangi Magnus. Saat Brice terdesak, ia menggunakan semprotan merica. Karena penglihatan Magnus terganggu, Brice menghajarnya dengan leluasa. Setelah Magnus kalah, Brice meninggalkan ruangan. Sedangkan ruangan yang dimasuki Darius, terdapat Shinto yang berjaga di sana. Ketika masuk, mereka beradu tembakan. Mereka bukan hanya mengukur kemampuan, tetapi juga menghitung amunisi lawan. Saat peluru Darius tinggal 1, Shinto mengetahuinya. Dengan sebuah alat canggih, Shinto berusaha membidik Darius. Seketika Darius menembak pantat sebuah patung yang menyebabkan Shinto terbunuh. Di dasar laut, proses pengeboran mulai berjalan. Setelah mencapai titik tertentu, Aris langsung mengupload virusnya. Saat menunggu perhitungan mundur, asistennya memberitahu bahwa Brice dan Darius masih hidup. Aris mengatakan bahwa Magnus dan Shinto pasti akan mengatasinya. Saat pintu lift terbuka, Aris melihat Shinto yang sudah tewas. Dengan segera ia mengambil senjata dan langsung menuju ke ruang bawah. Sonia yang akan disiksa berhasil menyerang balik dan membuka ikatannya. Perkelahian para wanita terjadi. Saat Sonia akan ditembak, ia berhasil memukul lawannya dengan sebuah alat pemadam. Ketika sampai, Aris langsung berusaha menembaki Darius. Darius tertembak di bagian kaki.
Saat akan membunuh Darius, Brace muncul untuk melindungi Darius. Kemudian ayah tiri Brace muncul untuk menghentikan Brace dengan sebuah iming-iming lisensi. Kesempatan ini digunakan Darius untuk mengambil pecahan kaca. Saat Aris akan mengarahkan senjata, Brace menembaknya. Saat Brace mendatangi ayahnya, ternyata ia memakai baju pelindung. Ayah tirinya menendang Brace sampai ke ruang mesin. Perkelahian Darius dan Aris berlanjut. Karena sama-sama terluka, mereka memukul sebisanya. Saat masing-masing mendapat senjata dan saling todong, terlihat sinar laser mengarah ke wajah Darius. Ternyata yang datang adalah Sonia dan langsung menembak tangan Aris. Mereka langsung membunuh Aris. Setelah itu, Sonia mengajak Darius untuk liburan bulan madu. Perkelahian Brace berlanjut di ruang kendali. Mereka sama-sama mengetahui gerakan lawannya. Saat Brace berhasil mengambil senjata ayahnya, ternyata pelurunya sudah terlepas. Saat ayahnya mengambil dan menodongkan senjatanya, ternyata Brace sudah mengambil pelurunya. Sambil mencabut senjata cadangan, ayah tirinya mengatakan pengawal Triple A selalu membawa senjata cadangan. Tetapi Brace malah mengingatkan bahwa pisaunya telah menancap di leher ayahnya. Saat detik-detik terakhir, ayahnya mengatakan bahwa bom akan meledak. Ia mengatakan kalau menghentikan bom, kapal akan meledak. Setelah ayahnya tewas, Brace langsung menghentikan bom secara manual. Sambil berlari, ia memberitahu Darius dan Sonia untuk melompat keluar. Di dermaga, Crowley memuji O'Neill. Ia memberi jabatan dan penghargaan kepada O'Neill. Saat mendatangi Darius, ia memberikan kunci sebuah kapal untuk melarikan diri. Kemudian Brace diminta untuk menandatangani surat perjanjian. Karena mengira itu adalah keperluan lisensi, ia langsung menandatanganinya. Setelah memberikan perjanjian kepada Sonia, O'Neill langsung pergi meninggalkan mereka. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye.